lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tiada henti-hentinya orang kafir, baik yang berasal dari ahlul kitab yang sekarang kita menyebutnya Yahudi dan Nasrani, maupun orang-orang yang menyekutukan Allah. Mereka tiada henti-hentinya selalu mengingkari Allah, selalu kafir, sampai dengan mereka kedatangan penjelasan. Al-Bayyinah kadang-kadang berarti mukjizat, kadang-kadang berarti penjelasan. Di surat ini Al-Bayyinah lebih cocok diterjemahkan sebagai Al-Bayyinah karena kata Al-Bayyinah di sini dijelaskan di ayat berikutnya. Al-Bayyinah kata benda diterangkan dengan kata benda, yaitu Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Rasul menjelaskan Al-Bayyinah atau Al-Bayyinah sama dengan Rasul. Maka ini secara tata bahasa disebut badal, pengganti. Jadi apa penjelasan itu? Yaitu Rasul, seorang utusan minallahi, dari Allah, yatlu suhufan, yang dia bertugas membaca suhufan, lembaran-lembaran. Suhufan dari kata sahifah. Sahifah artinya lembaran, jamaknya suhuf. Tempat di mana lembaran-lembaran itu dikumpulkan namanya mushaf. Al-Quran disebut mushaf dari akar kata yang sama. Sahifah, lembaran-lembarannya, jamaknya suhufan, lalu kumpulannya disebut mushaf. Lembaran-lembaran itu mutahharah, yang disucikan. Disucikan itu bisa berarti dianggap suci, bisa diartikan dijaga kesuciannya. Dan Al-Quran bisa berarti dua-duanya. Al-Quran memang suci dan dijaga tetap suci. Fiha kutubun qayyimah. Fiha, di dalam lembaran-lembaran itu, kutubun ada apa ini? Kutub itu jamak dari kitab atau kitabah. Kitab dalam bahasa Arab itu bentuknya isim masdar. Isim masdar itu kalau dalam bahasa Inggris mirip dengan gerund, ya. Writing. Kataba, menulis, kitaban atau kitabah, tulisan. Ketika kita mengatakan tulisan, itu bisa berarti cara kamu menulis. Jadi seseorang menulis, oh tulisanmu bagus, tulisanmu cepat. Nah kalau tulisanmu cepat berarti caramu menulis cepat. Tapi tulisan juga berarti hasil dari tulisan. Nah kalau hasil dari tulisan yaitu kitab. Kitab itu hasil dari tulisan. Nah, kutubun di sini jamak dari kitab. Apa artinya kitab? Kitab sebagai buku. Kalau kita artikan kitab sebagai buku, aneh. Karena apa? Kitab di sini adalah bagian dari suhuf, bagian dari lembaran-lembaran. Maka kalau diartikan yang dibaca oleh Rasul adalah lembaran-lembaran, di dalamnya ada kitab. Oh, kitab itu lebih besar daripada lembaran. Maka tidak cocok kalau diartikan
kitab sebagai buku, tapi lebih cocok kitab sebagai tulisan. Jadi fiha kutubun, di dalam lembaran-lembaran itu ada tulisan-tulisan. Di lembaran ada tulisan-tulisan. Qayyimah, yang lurus. Qayyimah akar katanya dari qama yaqumu qauman atau qiyaman, berdiri. Berdiri itu ya lurus ke atas. Maka kata qayyiman yang berasal dari qama berubahnya menjadi qawimah, qawimah, lalu diidghamkan menjadi qayyimah, yang berdiri tegak. Berdiri tegak kalau fisik ya berdiri yang dari bawah ke atas lurus. Tapi kalau itu abstrak, pengertian abstrak, lurusnya yang diambil. Jadi tulisan-tulisan yang lurus. Tulisan kok lurus? Tulisan lurus itu kan garis. Oh bukan, itu kan fisik. Tetapi lurus di sini ajarannya lurus. Kenapa ajaran Allah itu disebut lurus? Karena ajaran Allah itu isinya mengajarkan kita untuk mengabdi kepada Allah. Jadi kalau saya simbolkan Allah itu dengan tangan kiri, kita pada posisi kita di tangan kanan, maka Allah mengajarkan kita supaya kita menuju kepada Allah. Kita menuju kepada Allah. Ketika kita menuju kepada Allah, Allah menganjurkan kita mengambil langkah-langkah yang paling mudah dan cepat, yaitu jalan yang lurus, jangan belok-belok. Kalau belok-belok itu nanti terlalu jauh. Dan kalau kita menempuh jalan menuju Allah, itu semua langkah yang kita lakukan, kalau ditarik benang merah, itu semua ujung-ujungnya kepada Allah. Ujung-ujungnya kepada Allah. Kita makan tujuannya Allah. Kita puasa tujuannya Allah. Kita bersedekah tujuannya kepada Allah. Nah, karena semuanya bermuara kepada Allah, maka ini disebut qayyimah atau mustaqim. Ya, mustaqim akar katanya sama dengan qayyimah. Ya. Qama terdiri dari qaf, wawu, mim. Kemudian ditambah dengan hamzah, sin dan ta, jadi istiqamah. Jadi di dalam lembaran-lembaran itu ada tulisan-tulisan yang isinya ajaran yang lurus menuju ke satu tujuan yang tunggal, yaitu mencari Allah atau mencari ridha Allah. Rasul, kemudian mari kita bahas lebih detail. Mudah-mudahan dengan pembahasan lebih detail kita bisa menangkap pesan kepada kita. Lalu apa dong yang harus kita lakukan? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah. Karena diutus maka namanya Rasul. Rasul itu dari kata rasalah, artinya lepas. Kalau arsalah artinya melepaskan. Kalau Allah menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, maka Allah akan melepaskan dia. Allah mengutus malaikat Jibril menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad, maka malaikat Jibril secara, kalau simbol secara fisik, ya, itu meninggalkan satu tempat menuju ke tempat lain. Maka itu artinya dilepas. Dilepas dengan misi tertentu, dengan pesan tertentu. Nah, itu namanya Rasul. Tentu kata-kata yang lain itu ada yang berkaitan. Jadi lepas, orang yang lepas akhlaknya disebut mursal.
Oh, itu dalam bahasa sehari-hari ya. Mursal kalau dalam konteks ini artinya orang yang diutus. Wa innaka laminal mursalin. Sungguh engkau termasuk mursalin, orang yang diutus. Jadi Nabi Muhammad itu dilepas minallah, dari Allah. Dilepas untuk menyampaikan pesan-pesan. Pesan-pesan itu berupa tulisan-tulisan. Tulisan itu perlu dibaca. Rasulullah lalu membaca yatlu suhuf. Rasulullah tugasnya membaca suhuf, lembaran-lembaran itu suci dan dijaga kesuciannya. Nanti kita bahas tentang kesucian ini, apa yang dimaksud dengan suci. Apakah suci itu lembaran kertasnya atau Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Fiha, di dalam lembaran-lembaran itu ada kitab, ada, maaf, mestinya saya kesini. Rasul utusan Allah itu dilepas, mempunyai tugas membaca ayat-ayat Allah, yang ayat-ayat Allah isinya pelajaran-pelajaran yang bisa membersihkan jiwa. Jiwa kita ketika lahir itu bersih. Bersih tetapi bukan berarti seperti kertas kosong. Kalau filosof barat menyebut bayi itu seperti kertas kosong ya? Kalau tidak salah John Locke yang berpendapat semacam itu. Kalau menurut Al-Quran, manusia lahir itu sudah punya pattern, sudah punya pola ya, sudah ada patternnya, itu sudah ada. Nah, pattern yang asli dari Allah itu namanya fitrah. Jadi fitrah itu bukan berarti lembaran kertas putih. Karena apa? Fitrah di situ ada pola yang baku. Kalau kita baca di surat Ar-Rum, faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kalau nggak salah surat Ar-Rum surat 30 ayatnya 30 juga. 30. Faqim, aqim sama dengan qawim, qayyimah sama dengan istiqamah. Faqim wajhak, hadapkanlah wajahmu lid-dini, kepada agama, aturan-aturan Allah, hanifah, secara lurus. Fitrat Allah itulah fitrahnya Allah. Fitrah itu ciptaan. Itulah ciptaan yang disiapkan oleh Allah. Allati fatratna sa'alaiha, yang manusia itu mengikuti pola itu. Jadi manusia dilahirkan itu sudah ada pattern atau pola yang sudah digariskan oleh Allah. Kalau anak ini dididik secara benar, maka dia akan mengikuti pola itu. Apa itu pola itu? Yaitu tunduk kepada Allah. Faqim wajhaka lid-dini hanifah. Itu pattern atau pola yang sudah diciptakan oleh Allah. Kita mengikuti pola itu dalam hidup. Kalau kita mulai bayi sampai dewasa mengikuti pattern atau pola itu, maka kita akan merasa tenang. Karena natural, sesuai dengan nature, sesuai dengan kealaman yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau bicara kealaman itu kembali kepada Allah, karena alamnya diciptakan oleh Allah. Jadi wa yuzakkihim, menyucikan mereka, itu artinya mengajari umatnya supaya hati mereka suci, tidak tercemar. Rasulullah mengatakan setiap bayi dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu tunduk kepada Allah. Illa ayyuhawwidanihi aw yunassiranihi, kecuali kalau kedua orang tuanya mendidik belok menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani. Jadi justru
Tidak mengikuti agama Islam itu artinya belok dari pola yang sudah disediakan. Wa yu'allimukumul kitab, dan tugas Rasulullah itu juga mengajarkan kitab kepada kalian. Ya, mengajarkan kitab kepada kalian. Berarti tugas Rasulullah tidak hanya membaca saja. Kalau membaca saja bisa saja seperti kita habis sholat subuh membaca buku Riyadhus Shalihin dan kita baca Arabnya maupun artinya saja. Membaca. Kalau kita membaca, kamu ngerti gak yang kamu baca? Bisa saja. Enggak, aku hanya bisa baca aja. Tapi kalau Rasulullah wa yu'allimukum itu mengajarkan, tidak hanya membaca saja, tapi sambil memberi penjelasan ini maksudnya. Wal hikmah, dan Rasulullah juga mengajari atau menyampaikan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu ada yang menerjemahkan sebagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan, bukan kebijakan. Kalau kebijakan itu policy, aturan-aturan main. Tapi kebijaksanaan itu lebih ke sikap. Nah, karena seseorang bisa bijaksana kalau dia memiliki pengetahuan yang banyak, mengetahui pengalaman yang banyak, maka al-hikmah suka diartikan sebagai ilmu yang banyak. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan tugas Rasul juga mengajari kepada kamu yang kalian tadinya tidak mengerti. Coba Rasulullah itu tidak pernah sekolah, tidak pernah mondok ke pesantren, tetapi bisa mengajari umatnya yang umatnya tidak pernah tahu. Dari mana kok dia bisa ngajari sesuatu yang dia tidak pernah belajar? Karena ilmunya dan hikmah yang diperoleh oleh Rasulullah adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah sebabnya semua nabi pasti pintar. Pasti pintar, karena semua nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Dan Allah kalau memberi wahyu tidak sama dengan orang manusia yang mengajar kepada orang lain. Misalnya, saya membaca satu ayat ini saja, menerjemahkan itu butuh sekian menit. Tapi kalau Allah mengajarkan kepada Rasul, nggak butuh 1 menit, nggak butuh 1 detik, kurang dari 1 detik sudah ilmunya sudah nyampe kepada Rasulullah SAW. Kalau kita mencari perumpamaan yang ada pada kita kadang-kadang menghadapi suatu problem yang sulit sekali dipecahkan. Terus kita membaca literatur, buku ini, buku itu, dan sebagainya, nggak ketemu. Tapi terus tiba-tiba bangun tidur, gitu, aku tahu jawabannya. Jadi klik, ya kalau orang barat bilang klik, langsung tahu. Atau kita gitu, sudah aku tahu jawabannya. Apa itu? Dia ketika menerangkan solusi itu bisa berjam-jam. Kalau problemnya banyak, caranya begini. Loh, kok kamu dapat inspirasi? Ketika kamu uraikan itu sepanjang itu butuh 1 jam 2 jam. Iya, Allah kalau memberi wahyu, inspirasi itu sejenis wahyu, ya. Terus sebentar saja kita langsung dapat. Ini sedikit komentari mengenai inspirasi. Kita itu seringkali mendapatkan inspirasi pada saat kita tenang, tentram. Kalau kita uring-uringan, sulit mendapatkan inspirasi. Tapi kalau kita sedang tenang, pikiran kita, jiwa kita, itu gampang. Nah, orang suka memberikan gambaran ketika gelombang di otak kita itu rendah sampai ke beta, maka kita dalam keadaan tenang. Nah, keadaan tenang seperti itu nanti
kita akan mudah menerima inspirasi. Itu rupa-rupanya dimanfaatkan oleh banyak orang. Ya kalau kita orang Islam memanfaatkannya itu ketika bangun tidur, bangunnya jangan kesiangan. Bangun jam 2, jam 3, atau setengah 3. Suasana, cuaca dan sebagainya itu tenang. Kita masih merasa belum waktunya bekerja, jadi tidak rush, tidak buru-buru. Kita tenang, terus kita mikir sejenak, insya Allah lebih mudah dapat inspirasi. Maka kalau kita ingin memanfaatkan waktu yang bagus untuk menghafal Al-Quran, terutama para santri, pada saat seperti itu, bangun tidur jangan ngerjain yang lain dulu, ya, mandi, sholat, ngaji. Itu saat yang bagus untuk menghafal, ya, karena suasana yang hening, otak kita itu gelombangnya rendah, maka kita akan lebih mudah menangkap ilmu dari Allah. Jadi yang kalau tadi dikatakan Rasulullah minallah, tugasnya adalah kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya adalah Al-Quran. Jadi penjelasannya itu ada di Al-Quran, tetapi Al-Quran perlu dijelaskan lagi. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'annahum yatafakkarun. Wa anzalna, dan kami turunkan kepada ilaika, kepadamu, adzikra. Adzikra, ahli tafsir selalu mengartikan yang ini Al-Quran. Jadi Al-Quran itu juga nama lainnya adalah adzikr. Adzikr itu peringatan. Jadi Al-Quran itu isinya peringatan-peringatan. Kalau namanya peringatan, itu kan berarti sesuatu yang membuat kita ingat kembali. Kita sudah tahu, diingatkan kembali. Kalau itu namanya peringatan, berarti perlu diulang-ulang. Baca Al-Quran jangan hanya sekali, diulang-ulang, ulang lagi, karena fungsinya adzikr. Dan coba bapak-bapak, ibu-ibu yang belum berpengalaman dalam menghafal Al-Quran, metode menghafal Al-Quran yang paling baik itu hanya pengulangan. Kalau ada orang bilang menghafal Quran semudah senyum, bisa, itu didemonstrasikan seperti itu. Coba dalam 1 menit dan nanti lupa lagi. Jadi kalau namanya hafal itu ya sampai bukan 1 menit 2 menit, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan ya tetap ingat. Nah itu bisanya hafal harus diulang lagi. Coba lakukan, kita membaca ayat, 1 ayat, terus fahami terjemahnya, terus ulang lagi sambil faham terjemahnya tadi. Nanti kalau diulang sampai berpuluh-puluh kali, setiap pengulangan atau hampir setiap pengulangan, nanti akan ada ilmu yang diberikan oleh Allah, memberi inspirasi yang berkaitan dengan ayat itu tadi. Oh ini maksudnya ini, oh ini maksudnya ini, oh ini kaitannya dengan ayat yang lain begitu, oh itu ada peristiwa itu, dan seterusnya. Itu bisa kita dapat kalau kita suka mengulang-ulang ayat. Setiap ayat kita ulang-ulang. Jadi insya Allah kalau kita itu mau mengulang-ulang, hasilnya tidak hanya hafal, tapi kita juga akan mendapatkan inspirasi tambahan ilmu. Dan ilmu yang berasal dari Allah semacam ini itu lebih dekat kepada kebenaran. Terus zikr ini peringatan
harus ditugaskan kepada Nabi untuk dijelaskan litubayyina linnas. Tadi di ayat pertama ada bayyinah. Di sini litubayyina, supaya engkau memberi penjelasan kepada manusia. Coba manusia yang dimaksud sini kan manusia secara umum. Jadi tugas Rasulullah tidak hanya untuk orang Arab. Jadi kalau ada orang bilang Islam itu kan datangnya dari Arab, maka ketika masuk ke Indonesia harus menyesuaikan diri dan harus menghormati budaya setempat. Ini bukan pemikiran Islam. Islam itu bukan dari Arab. Memang Nabi Muhammad orang Arab, tetapi Islam itu untuk kita semua. Jadi linnas untuk kita, bukan untuk lil Arab, bukan. Tugas Nabi memberi penjelasan pada manusia, manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wala'allahu yatafakkarun, dan agar mereka berfikir. Nah, jadi kita itu dirangsang oleh Allah untuk berfikir. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita mesti tergerak untuk berfikir. Ya, kalau Allah menyebutnya wajilat qulub, wajilat qulubuhum, itu seringkali diartikan bergetar. Orang kalau mendengar Al-Quran dibaca lalu hatinya bergetar. Bergetar itu di mana? Ada orang yang mengatakan, kok hatiku nggak bergetar ya? Wah, itu berarti bergetar itu deg-degan. Bergetar itu artinya tergerakkan. Ya. Wajilat qulubuhum, hati mereka tergerakkan. Yang namanya tergerakkan berarti Al-Quran itu menjadi perangsang untuk menggerakkan kita. Kalau kebetulan Al-Quran itu cerita tentang neraka, hati kita tergerak untuk takut. Karena takut lalu dia berusaha menghindari maksiat yang bisa menjerumuskan ke neraka. Kalau ayat Al-Quran itu cerita tentang surga, orang itu akan tergerak hatinya. Aku kepingin itu Oh, supaya bisa begitu, kata Allah, amanu wa amilus sholihat. Kalau itu cerita tentang peristiwa yang mengenaskan, ya kita bisa tergerak hati kita untuk merasa iba. Jadi tergerak itu semacam itu. Nah, kalau kita menggunakan pikiran kita, maka kita berpikir itu akan tergerak semacam itu. Tidak secara pasif dan tidak hanya secara berpikir logis saja, tapi juga berpikir secara emosional. Lagi saya ingin memberi komentar sedikit lagi. Litubayyina linnas, supaya kamu memberi penjelasan kepada manusia. Ini artinya setiap ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu ada tafsirnya. Ada tafsirnya, tafsir dari Nabi. Karena penjelasan, namanya tafsir itu apa sih? Tafsir itu kan penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi mana kita nggak mendapatkan tafsir Rasulullah? Yang kita dapatkan tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir. Tapi tafsirnya Rasulullah kita nggak dapat. Kalau ada tafsirnya sahabat, kita mendapatkan tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas itu tidak lengkap, tidak 30 juz lengkap seperti Ibnu Katsir, seperti Qurtubi dan sebagainya. Dan itu pun ada ulama yang meragukannya begini, itu sebenarnya bukan dari Abdullah bin Abbas, tetapi diklaim sebagai dari Abdullah bin Abbas, sebagian, tidak semuanya. Nah, kenapa kok tidak ada tafsir Rasulullah SAW? Ini karena setiap kali Rasulullah menerangkan Al-Quran, menerangkan ayat, Rasulullah melarang seseorang mencatat
di luar Quran. Jadi catat Qurannya saja. Coba kalau seorang sahabat menulis ayat Quran plus penjelasannya, kita akan rancu. Mana ini yang firman Allah yang mana? Yang penjelasan Nabi yang mana? Atau yang komentarnya sahabat yang mana? Jadi Rasulullah wanti-wanti jangan ditulis kecuali hanya wahyunya Allah saja. Berarti tidak ada rekodnya, nggak ada catatannya, keterangan Rasulullah SAW. Bahwa penjelasan Rasulullah tentang ayat-ayat saja itu tidak lengkap. Kalau toh ada ditulis di tafsir itu namanya sababun nuzul. Ya, kita biasanya suka disebut sababun nuzul. Tidak banyak ayat yang ada penjelasan sababun nuzulnya, itu tidak banyak, sedikit. Artinya banyak sabda Nabi yang hilang. Hilang artinya tidak ada rekaman, tidak ada catatan. Kalau banyak yang hilang yang berkaitan dengan Al-Quran, apalagi apa yang dikatakan oleh Rasulullah mengomentari kejadian-kejadian sehari-hari. Maka jumlah hadis itu tidak banyak, tidak bisa menguraikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tidak bisa. Berarti hadis itu tidak lengkap semua yang dikatakan dan yang dilakukan oleh Nabi. Kalau tidak lengkap seperti itu, bagaimana kalau kita membuat pedoman bahwa kalau tidak ada hadisnya itu tidak boleh? Loh, yang hilang hadisnya banyak kok. Yang hilang banyak. Jadi kalau dikatakan kalau tidak ada hadisnya nggak boleh, lah yang hilang semuanya itu bagaimana? Jadi lebih aman begini. Kalau Rasulullah tidak melarang, ya kita jangan melarang. Kalau ada orang, kalau kita melakukan sesuatu harus ada hadisnya, oke, nggak setuju. Tapi ketika kita melarang juga harus ada hadisnya. Tapi banyak orang melarang macam-macam, tapi ketika ditanya hadisnya mana, nggak ada. Hadisnya mana, nggak ada. Loh, kalau nggak ada kok kamu melarang? Nabi tidak melarang, kamu melarang. Ya? Jadi wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Rasulullah itu pasti memberikan penjelasan yang banyak. Terus Rasulullah itu kalau membacakan kepada umatnya itu sedikit demi sedikit, karena wahyu memang turunnya juga sedikit-sedikit. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Orang-orang kafir kadang-kadang bertanya, kenapa sih Al-Quran diturunkannya tidak sekaligus satu buku saja? Kok bertahap? Jawabannya ini, memang faraq wa Qur'anan faraqnah. Al-Quran itu kami turunkan dengan berangsur-angsur. Ada tujuannya. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, agar kamu membacakan kepada umatmu itu perlahan-lahan, pelan-pelan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya sebagian demi sebagian. Jadi Al-Quran diturunkan dalam periode kurang lebih 23 tahun itu supaya mudah dicerna, mudah difahami, dan orang mudah mengaitkan dengan konteks. Kita itu belajar kalau nggak ada konteksnya seringkali kurang paham atau mudah lupa. Jadi oleh Allah dikasih konteks-konteks yang bersesuaian. Itu artinya apa? Kejadian demi kejadian itu skenario-nya sudah ada. Kejadian-kejadian zaman Rasulullah itu skenario-nya sudah ada. Karena kejadian-kejadian itu nanti akan ada penjelasannya di Al-Quran. Al-Quran itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat Al-Quran itu qadim, tidak ada awalnya.
Jadi bukan Al-Quran itu diciptakan oleh Allah pada zaman Nabi Muhammad, tidak. Tapi sebelum Rasulullah lahir, Al-Quran itu sudah ada. Ya. Sudah ada di mana? Innahu laqur'anun karim. Sungguh ini adalah Al-Quran yang mulia, fi kitabim maknun, adanya di kitab yang terpelihara. Gimana ini kita menerjemahkannya atau memahaminya? Al-Quran itu kitab. Kitab Al-Quran berada di dalam kitab. Fi kitabim maknun, di kitab yang terjaga. Ulama biasanya menerjemahkan kitabim maknun itu lauh mahfuz. Kok kitab diartikan lauh? Ya, karena ada ayat lain yang menggunakan istilah fi lauhim mahfuz. Kesamaannya, kitab itu alat tulis, lauh itu juga alat tulis. Kita zaman dulu pada waktu kita masih kecil, zaman saya, zaman Pak Firman, itu kalau sekolah dulu kan pakai sabak ya Pak, sabak. Nah itu zaman dulu lauh itu diartikan sabak, dibuat dari batu itu ya. Nah, filauh. Nah, maknun artinya sama dengan mahfuz, terjaga. Jadi kitab maknun sama dengan lauh mahfuz. Dan lauh mahfuz itu dipahami sebagai adanya itu pada zaman azali, dari dulu sudah ada. Jadi kalau begitu Al-Quran berada di dalam kitab atau di dalam alat tulis yang lain. Kitab berada di dalam kitab. Gimana itu? Kita sulit mendapatkan gambaran, tapi perumpamaan, sekedar perumpamaan ya. Kalau kita nulis di komputer, itu kan ada nama file ya, atau kita kasih nama ini khusus mengenai Masjid Juanda. Ini kalau Pak Andi, oh ini masalah toko, ini masalah anak-anak. Terus nanti masalah masjid itu ada bagian lampu, terus kebersihan. Nah jadi ada file di dalam file, ya. Ada file di dalam file. Nah itu kitab Al-Quran itu file yang lebih kecil berada di lauh mahfuz yang lebih besar. Wallahu alam persisnya kayak apa kita tidak tahu. Cuma kita mencoba memahami kok kitab di dalam kitab itu bagaimana. La yamassuhu illal mutahharun. Kalau dikatakan Al-Quran itu adalah yang ada di lauh mahfuz, Quran itu tidak ada yang menyentuh kecuali yang bersih, yang disucikan, hamba-hambanya yang disucikan. Itu berarti yang dimaksud Al-Quran itu yang mana? Apakah mushaf ini atau bacaan yang ada di lauh mahfuz? Nah ini suka ada yang berpendapat berbeda. Tapi para ulama menerjemahkan ini harfiah, termasuk Imam Syafi'i, ya. Termasuk Imam Syafi'i, Imam Hambali itu pada berpendapat bahwa la yamassu ilal mutahharun itu artinya tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Jadi kita tidak boleh memegang mushaf kecuali kita suci dari hadas. Nah, tapi kalau kita lihat ayat ini, yang tidak disentuh itu kan Quran yang ada di lauh mahfuz. Yang dijaga kesuciannya itu siapa? Para malaikat. Malaikat yang bertugas. Nah, ini orang yang suka membantah Imam Syafi'i itu pendapat ulama Syafi'i dan ulama Hambali. Ulama-ulama umumnya berpendapat begitu. Ya berarti memegang Quran ini nggak apa-apa. Kan yang dimaksud ini kan Quran yang ada di sana. Tapi saya mengajak untuk menghormati Al-Quran, kita itu adalah simbol-simbol penghormatan. Simbol-simbol itu antara lain kita jangan memegang mushaf kecuali kita bersih dari hadas. Ketika menaruh tumpukan buku, jangan mushaf itu ditaruh yang di bawah.
mesti mushaf yang paling atas. Saya ingat kalau ada orang naruh buku di atas Quran, bapak saya langsung jangan taruh di situ. Terus Al-Quran harus di atas. Dan alhamdulillah kita di masjid ini sudah bersikap seperti itu. Ini ada Quran, tidak boleh ada naruh barang atau buku apapun selain Al-Quran di atas. Ya, itu saya kira kita benar simbolik, tetapi itu cerminan dari hati kita bahwa kita memuliakan Al-Quran. Dan saya ingin memuliakan Al-Quran. Saya ingin para santri itu betul-betul hafal Al-Quran. Dan saya mengharapkan para santri ketika sudah hafal Al-Quran menjadi orang-orang yang mulia. Nah, mulia itu harus dimulai dari para santri sendiri. Jangan berperilaku yang bertentangan dengan Quran. Nah, jangan berperilaku yang bertentangan dengan Al-Quran. Itu nanti kalian merendahkan diri. Kalau kalian hafal Al-Quran dan menerapkan ajaran Al-Quran, maka mudah-mudahan Allah memuliakan kalian. Nah, salah satu simbol memuliakan Al-Quran, jangan sampai orang-orang yang hafal Al-Quran itu kekurangan dana untuk dimakan. Nah, kita jaga jangan sampai orang-orang hafal Al-Quran itu tidak punya penghasilan yang cukup sehingga mereka harus bekerja kasar lalu akhirnya hafalannya hilang. Ya, jadi kita bermaksud memuliakan Al-Quran termasuk orang-orang yang hafal Quran. Tapi para santri harus memulai dengan diri sendiri dengan berperilaku sesuai dengan Al-Quran. Siap ya para santri ya? Oke, baik, saya kira sementara begitu. Syuruk sudah tiba.